Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali lewat ruang digital anak-anak teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang asuransi, tentang bank, tentang koperasi syariah, literasi keuangan, pengetahuan tentang ekonomi syariah ini berhak dan harus diketahui oleh anak-anak teman-teman semuanya sebagai pengayaan pengetahuan di kelas 11 SMK, SMA, MA. Oke, keunggulan ekonomi syariah daripada ekonomi konvensional ya kan, satu transparan dan keadilan itu ya pasti. Yang kedua perlindungan resiko karena pasti ada akad, ada tanggung renteng, tanggung bersama gitu ya. Pertumbuhan berkelanjutan, jadi investasi halal yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ya. Berikutnya asuransi syariah, ini yang pertama ya, tolong menolong. Ini sudah ada di Quran surat Al-Maidah ayat 2. Terus juga ada riwayat Muslim, barang siapa yang menolong saudaranya maka Allah akan menolongnya. Gitu. Jadi prinsip asuransi ini ya, yang penting-penting silakan ditulis, nanti pasti akan muncul di ujian ya kan. Dasarnya adalah akad takaful. Apa akad takaful? Yakni tanggung jawab bersama. Ketika rugi ditanggung bersama, ketika untung ditanggung bersama. Tidak mengandung horor, tidak naik turun, tidak menentu, itu horor ya. Jadi ada unsur jusdi di situ. Operasional dengan prinsip tolong menolong, keuntungan dibagi rata sesuai kontribusi. Nanti di awal akad itu biasanya dijelaskan semuanya teman-teman. Nah, ini bank syariah ya, keamanan dan kemaslahatan. Berangkat karena adanya praktek riba di bank-bank konvensional ya. Sehingga muncullah gagasan bank syariah atau ekonomi syariah. Salah satu tokonya yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Bagi hasil mudharabah, keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan, resiko ditanggung pemilik modal. Contoh tabungan dan deposito syariah dengan sistem bagi hasil. Deposito itu berarti kita naruh uang di bank. Kemitraan musyarakah ya kan, kerjasama dengan modal dan keahlian bersama. Pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil. Jadi musyarakah terkait pengadaan gerobak jualan kebab katakanlah. Berarti di situ ada keuntungan yang nanti dibagi antara bank syariah dan nasabah gitu ya. Ini ingat-ingat ya, musyarakah, mudharabah, ijarah, pembiayaan dengan sistem sewa dan tebus, pembiayaan kendaraan atau properti. Jadi bank syariah memberikan sepeda motor baru, nasabah kemudian membayar setiap bulan kepada bank tersebut atau perumahan dan seterusnya. Banyak ya. Ingat ya, mudharabah, ijarah sama musyarakah. Koperasi syariah, solidaritas ekonomi umat. Jadi prinsip syariahnya jelas sesuai hukum Islam. Keanggotaannya sukarela, nggak ada paksaan, ya kan? Kalau kita tahu kan Bang Dedel itu setengah maksa ya, datang ke rumah nawar-nawari hutangan ya. Tapi ketika sudah ACC hutangannya, wah belum 1 bulan udah ditagih dan seterusnya ya. Manfaat bersama, pemberdayaan ekonomi. Jadi penting teman-teman anak-anak pengetahuan tentang ekonomi keumatan, ekonomi Islam, supaya kita semua tidak terjerat dalam hutang-hutang yang bunganya besar dan mencekik kita semuanya. Semoga kita dihindarkan dari hutang-hutang seperti itu ya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ini perbandingan konvensional dan syariah. Kalau konvensional riba dilarang ya kan. Tapi kalau syariah halal. Dasar hukum bank konvensional peraturan negara, BI Bank Indonesia ya kan. Syariah Al-Quran dan hadis. Ya tetap masih di bawah BI, cuma unsur Al-Quran hadisnya ini lebih banyak gitu ya. Tujuan keuntungan maksimal kalau bank konvensional itu. Jadi profit oriented ya kan. Tapi kalau syariah kemaslahatan bersama. Ya meskipun pada prakteknya bank-bank syariah terus BMT itu kan banyak kritikan, sama saja bunganya
dengan bank konven. Ya, silakanlah berdebat di ranah itu ya. Cuma kita sebagai akademisinya menyampaikan pengetahuan-pengetahuan terkait keilmuan ini. Konvensional terbatas transparansinya, kalau syariah full disclosure. Resikonya kalau anggota menanggung sendiri. Jadi konvensional itu kalau rugi ditanggung sendiri, kalau untung diambil semuanya sendiri. Jadi plus minus ya. Kalau syariah bersama-sama, takaful. Jadi kalau rugi ditanggung bersama, kalau untung ya kecil untungnya karena dibagi bersama-sama. Kepemilikannya saham terbatas. Kalau syariah anggota berhak penuh. Rata-rata koperasi BPRS itu ya, PMT itu milik jamaah. Berikutnya adalah manfaat untuk bisnis dan ekonomi umat. Akses modal halal. Teman-teman anak-anak kalau sudah lulus nanti ya kan, pengen buka usaha toko, usaha bengkel dan seterusnya, itu bisa mengakses modal di bank-bank syariah, di BMT, BRI Syariah, BNI Syariah. Kalau sekarang namanya BSI itu ya, Bank Syariah Indonesia. Jaringan syariah, koneksi dan pelaku ekonomi syariah. Kepercayaan konsumen karena dengan label syariah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Stabilitas ekonomi, hindari utang berbunga yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Ini yang saya sampaikan tadi ya, terkait bank detail dan seterusnya. Ya. Keuntungan untuk keluarga muslim, jelas perlindungan keluarga. Kalau keuangan keluarga aman, insya Allah kondisi keluarganya pun baik-baik saja, gitu ya. Pendidikan anak sebagai tabungan. Mungkin sekarang anak belum begitu membutuhkan, nggak ngerti jajan, nggak ngerti pakaian, nggak ngerti biaya pendidikan. Nah, tapi kita sebagai orang tua, nanti anak-anak kalau sudah jadi orang tua harus punya itu untuk kemudian memikirkan tabungan anaknya ya. Rumah idaman pembiayaan properti syariah dengan sistem ijarah atau musyarakah tadi ya, KPR, beli perumahan dan seterusnya. Langkah melalui ekonomi syariah, riset dan belajar, dicek dulu akad-akadnya, buka rekening syariah, bisa BSI, bisa BMT, BPRS syariah dan seterusnya. Daftar asuransi, biasanya ini otomatis ya kan. Terus bergabung dengan koperasi gitu ya. Oke, terus masa depan ekonomi syariah. Jadi edukasi dan penerapan ekonomi syariah di Indonesia terus meningkat pesat ya, dengan kesadaran umat akan pentingnya transaksi halal. Ekonomi syariah menjadi pilihan utama untuk kemaslahatan bersama. Ini Quran surat An-Nahl ayat 30. Meskipun ada sedikit kemunduran teman-teman ya, kalau kita pelajari itu dulu ada BRI Syariah, BNI Syariah dan seterusnya. Sekarang dijadikan satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Mungkin di Aceh ini sangat berkembang pesat, tapi kalau di Jawa dan sebagainya kelihatannya cenderung menurun sekarang ya. Ini sebagai pengetahuan kita semuanya ya, supaya kita bisa lebih bijak menggunakan keuangan dan menata keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Terima kasih ya teman-teman anak-anak sudah memperhatikan penjelasan dari awal sampai akhir. Monggo kalau ada yang mau sharing, tanya jawab di kolom komentar. Yang jelas kemampuan kita terkait literasi keuangan, terkait menabung, terkait modal itu penting kita ketahui untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.